membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida tentunya di Pagi Seru. Les berita, no kaku-kaku. Pemirsa, hari ini nih ya kita sudah mengumpulkan beberapa berita ter-up-to-date dan terfaktual tentunya yang akan kita ulas. Salah satunya pemirsa, ini langsung saja kita buka ya berita di pagi hari ini ya mengenai keadaan Indonesia. Lagi dan lagi nih pemirsa, setelah kemarin kita bahas gerakan kabur aja dulu, ini ada gerakan baru lagi yang merupakan salah satu respon yang dirasakan oleh masyarakat terhadap dinamika pemerintahan Republik Indonesia. Ya, betul sekali, itu adalah aksi Indonesia Gelap. Nah ini pemirsa, dilansir dari beberapa sumber, aksi Indonesia Gelap berlangsung di sejumlah daerah sejak Senin 17 Februari 2025 lalu. Nah di Jakarta sendiri ini akan ada aksi puncak nih pemirsa yang akan digelar besok Kamis 20 Februari 2025. Berlokasi di depan Istana Negara. Ini juga disuarakan oleh banyak sekali para aktivis. Kemudian juga kita bisa melihat ya para mahasiswa dan juga orang-orang masyarakat yang lainnya ya yang memang ini turut serta dalam aksi Indonesia Gelap ini. Bahkan kalau misal di media sosial pemirsa ini juga banyak flyer-flyer yang bermunculan gitu ya, merupakan seruan aksi Indonesia Gelap. Kalau sebelumnya kan ramai ya tentang Indonesia darurat ya. Nah ini sekarang nih Indonesia Gelap. Jadi nih makin banyak aja nih ya ini polemik-polemik yang ada di Indonesia. Nah adapun apa sih yang melandasi adanya aksi Indonesia Gelap ini? Ya memang kalau kita lihat ya pemirsa di awal tahun lah ya di 2025 ini di Januari sampai ya di Februari bulan kedua di 2025 ini banyak banget nih ya gebrakan-gebrakan baru yang memang ini diinisiasi oleh pemerintahan Presiden kita Prabowo Subianto beserta kabinet-kabinetnya yang ini juga dirasa kurang berpihak pada masyarakat dan terkesan malah ini bisa menjadi suatu masalah yang besar. Nah, adapun pemirsa ini di aksi Indonesia Gelap, tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada hari Senin ini diantaranya adalah pemerintah diminta untuk dapat menyelenggarakan pendidikan gratis yang memang ini dijanji-janjikan. Kemudian juga selain tadi ya pendidikan gratis, kemudian ilmiah serta ada demokratis nih secara pendidikan. Kemudian juga ini mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis, serta memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak. Jadi masih banyak banget polemik-polemik yang memang ini sampai saat ini nih belum usai seperti itu. Nah ini juga akhirnya aksinya mendapat respon dari berbagai kalangan ya. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri yang memang menyampaikan bahwa itu kan lumrah ya. Siapapun kita sebagai negara demokratis, kalau semisal mau menyuarakan itu sangat disilakan karena kita mempunyai hak untuk menyuarakan kebebasan ataupun kebenaran lah seperti itu. Namun tetap harus mematuhi aturan-aturan yang memang telah diadakan atau dalam artian mungkin kondusif ya seperti itu. Nah jadi ini kalau kita lihat fenomena ini nih pemirsa ya, ibaratnya kalau dulu kan habis gelap terbitlah terang nih ya, kalau sekarang nih habis gelap terbitlah perlawanan dan ini sedang diserukan oleh seluruh masyarakat tentunya ya, memang merasa gerah lah gitu kan ya dengan apa nih gitu kan ya, dengan gebrakan-gebrakan yang kayaknya kok ada aja seperti itu. Nah ini juga memang kalau kita lihat ya pemirsa, dari tuntutan-tuntutan yang ada di Indonesia Gelap ini nih ya, ini
dari masyarakat sendiri memang berharap bahwa pemerintah dapat sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Ada banyak hal yang perlu diurusi nih oleh pemerintah yang menjadi PR. Belum lagi kemarin ya pemirsa, ini soal efisiensi anggaran masih terus berlangsung dan ini kan juga masih belum selesai lah ibaratnya ya. Polemik di sana di sini gitu kan ya. Ini terus bermunculan dan ini menjadi satu PR besar untuk pemerintah. Kalaupun ternyata memang program-program yang diinisiasi oleh pemerintahan itu baik adanya gitu kan ya, ya hendaknya ini dapat mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Dan kalau gitu ya, ini dari masyarakat akhirnya juga menyerukan ibaratnya ke transparansi terhadap program tersebut. Nah, jangan sampai pemerintah juga malah sembunyi lah seperti itu ya. Silakan kalau semisal ini kan negara demokratis, kemudian juga kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi, toh kayaknya lebih baik bisa merundingkan hal-hal tersebut dengan damai. Dan kalaupun ternyata memang ini tidak ada solusi, ya memang kita selaku masyarakat penting rasanya untuk dapat menyuarakan kebenaran. Tentunya ini juga akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia nih pemirsa. Atas inisiasi ataupun atas gerakan aksi Indonesia Gelap ini dari pemerintahan ya, Istana pun membuka suara nih. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan katanya kalau semisal ada aksi Indonesia Gelap sebenarnya itu merupakan kebebasan berekspresi. Namun jangan sampai katanya ada pembelokan narasi yang dilakukan. Ya kita tahu entah itu dalam suatu negara ataupun mungkin skup yang paling kecil gitu. Pro kontra itu akan selalu ada. Dan ini juga ya akhirnya menjadi satu mungkin pelajaran untuk kita semua ya. Kalau semisal berita-berita yang ada di media sosial akhir-akhir ini gitu ya. Ini juga perlu kita validasi apakah itu benar atau ternyata itu hoax. Jangan sampai ya kita akhirnya membuat sebuah gerakan gitu kan. Namun ternyata sumber yang kita dapat atau sumber yang men-trigger kita itu adalah sumber hoax. Nah ini juga jangan sampai ya, jadi kita harus bijak. Ya tentunya kita berharap sekali bahwa memang keadaan Indonesia nih bisa lebih damai. Apalagi ini mau menuju Ramadan ya, kita bulan penuh keberkahan yang juga dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Dan salah satu juga di Indonesia ya pemirsa. Tentunya kita berharap untuk memasuki bulan yang penuh kesucian tersebut, ini kita bisa dengan hati yang damai. Kemudian juga kondisi di Indonesia ini lebih baik lagi. Nah pemirsa, dari berita aksi gelap selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita dari pemerintah lagi nih ya. Kalau ini gebrakan baru terkait adanya salah satu peluncuran badan yang memang ini dimiliki oleh pemerintah, badan investasi. Nah ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pada 24 Februari 2025 mendatang. Jadi, lembaga Danantara ini akan mengelola aset lebih dari 900 miliar US dollar. Wow, cukup fantastis ya, atau sekitar 14,615 triliun. Ini kalau kita lihat ya dari kurs Indonesia saat ini. Nah ini kan akhirnya menjadi pertanyaan juga, apa sih gitu kan? Apakah ini sama juga dengan adanya lembaga-lembaga di bawah BUMN gitu kan? Nah pemirsa, mari kita lihat gitu ya, sebenarnya apa sih Danantara ini dan tujuannya untuk apa? Tadi ya kalau kita lihat Danantara sebenarnya merupakan salah satu badan pengelola investasi yang memang ini akan diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, tujuannya pemirsa ini untuk menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan seperti itu. Nah, pemahaman tentang Danantara ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia agar ini juga tidak simpang siur, kemudian juga tidak ibaratnya melahap informasi hanya satu sisi saja. Nah ini kan jadi bahaya ya pemirsa. Nah karena ini lembaga Danantara ini memang ini disiapkan dan berpotensi besar untuk membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Nah ini memang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Danantara ini akan mengelola 7 BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN,
Telkom, dan Min ID. Nah, hal ini menunjukkan skala besar dan pengaruh signifikan Danantara terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi pemirsa, aset yang memang dikelola Danantara ini berasal dari BUMN tersebut yang nilainya diperkirakan mencapai 900 juta US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat juga nih ya, filosofinya kenapa sih? Karena Danantara ini kan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini daya ini melambangkan katanya kekuatan, Anagata ini melambangkan masa depan, dan Nusantara ini mencerminkan Indonesia, tanah air kita seperti itu. Nah, kemudian namun ya pemirsa, ini kalau kita lihat tadi kan tujuannya kita sudah bahas. Nah, selanjutnya ini peran dan fungsi. Nah, sebenarnya Danantara ini berfungsi sebagai super holding BUMN dan kendaraan investasi pemerintah. Sebenarnya kalau kita lihat juga, ini pembentukan diatur dalam undang-undang baru tentang BUMN yang telah disahkan pada 5 Februari 2025 lalu. Namun tentunya pemirsa, berita soal pemerintah lagi dan lagi pasti ini akan ada pro dan juga kontra. Salah satunya memang ini berita terkait adanya Danantara ini nih pemirsa. Nah, ada sebuah ibaratnya bukan petisi ya, ini ada muncullah masyarakat dan netizen yang meramaikan seruan terkait tarik uang dari bank gara-gara adanya Danantara seperti itu. Jadi ketika ada Danantara ini ya, berita Danantara ini, akhirnya media sosial ini dihebohkan dengan seruan tarik uang tabungan dari himpunan bank milik negara atau hibara ataupun bank BUMN. Hal ini memang berkaitan dengan adanya pembentukan Danantara tersebut. Nah, kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan kenapa akhirnya ada sebuah gerakan seperti itu atau seruan seperti itu menarik uang dari bank-bank yang ada. Ini namanya juga kita kan selalu belajar gitu ya dari negara-negara lain ataupun belajar dari hal-hal lain. Nah, salah satunya ini kenapa akhirnya ada seruan ini, karena masyarakat nih khawatir Danantara akan berakhir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia. Namun akhirnya karena kekhawatiran ini pun direspon oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional nih, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang akhirnya angkat bicara. Nah, jadi Pak Luhut ini katanya pemirsa ini mengatakan bahwa pembentukan Danantara ini sangat strategis dan ini menyebut Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan. Sebenarnya ya kalau aku sendiri ketika sudah baca-baca terkait Danantara ini ya ini setuju juga. Namun gitu ya, setuju ada yang tidak setujunya nih lebih kayak bagaimana nih ya pemerintah ini benar-benar bisa memastikan bahwa Danantara ini akan bersifat aman seperti itu. Jangan sampai ini justru malah menambah polemik baru di pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan terlebih lagi ini kalau kita lihat ya memang kan salah satu alasannya ini Danantara ada agar memang tidak ibaratnya diselimuti oleh hal-hal yang berbau politik. Karena ya tidak kita tahu ya kalau misal udah ada politiknya gitu, ya pasti orang-orang terdekat aja mungkin yang akan diambil. Dan tentunya lagi dan lagi siapa tahu ini bisa malah menjadikan sumber ataupun penyebab korupsi terbaru. Kita tahu di Indonesia nih kasus korupsi masih terus bergulir dan angkanya cukup sangat tinggi. Jadi Indonesia sendiri masih belum bisa membenahi terkait kasus-kasus korupsi. Jangan sampai adanya program baru, kemudian juga adanya lembaga baru justru menjadi celah baru untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak korupsi. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka nih perjumpaan kita di pagi hari ini. Gimana? Udah panas ngomongin pemerintah? Nah, tentunya masih ada berita lain lagi pemirsa yang akan kita ulas di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.